Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 2517051032. Saya dari program studi ilmu komputer kelas A. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai kuis 4 set instruksi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, di sini saya sudah memiliki dua soal. Mungkin bisa kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, programmer A membuat prosesor dengan desain 3 alamat. Contohnya add Y, A, B, sedangkan programmer B mendesain prosesor satu alamat yang bergantung pada register akumulator. Keduanya diminta menghitung operasi Y sama dengan A dikurangi B lalu dibagi dengan C. Nah, berdasarkan studi kasus di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai eksekusi program pada kedua prosesor tersebut? Lalu di sini ada soal nomor 2 juga. Sebuah program sedang dieksekusi secara berurutan dari baris 101, 102, 102. Pada alamat memori 102 terdapat instruksi BRZ 250 branch 250 if 0 yang berarti program harus melompat ke alamat 250 jika hasil perututan sebelumnya adalah 0. Nah, secara arsitektural apa yang sebenarnya dimanipulasi oleh instruksi BRZ 250 di dalam CPU agar lompatan tersebut bisa terjadi? Nah, baik, di sini mungkin untuk sebagai penjelasan di sini langsung saya jelaskan melalui PowerPoint. Jadi seperti yang kita ketahui ya, CPU itu adalah mesin yang buta dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, set instruksi itu adalah sekumpulan perintah lengkap, atau dalam kata lain bisa kita sebut sebagai kamus yang dimengerti oleh sebuah CPU. Nah, inilah alasan mengapa program untuk Windows, prosesor Intel atau x86 itu tidak bisa langsung jalan di Mac M1, prosesor ARM di MacBooknya Apple ya maksudnya. Lalu kamus bahasa atau set instruksinya berbeda. Maka oleh karena itu antara prosesor Intel dan ARM itu tidak akan bisa langsung untuk bisa berinteraksi seperti itu. Lalu di sini ada anatomi instruksi mesin, bisa dilihat pada gambar. Jadi setiap instruksi mesin itu dipecah menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada opcode atau operation code. Opcode ini bisa kita sebut juga sebagai kata kerja. Ini menentukan apa yang harus dilakukan. Misal ada add, sub, load, dan store. Seperti add ini kan adalah tambah, sub ini adalah kurangi, load ini adalah seperti memasuki suatu file, lalu store ini adalah simpan. Nah, lalu yang kedua itu ada operand atau kata benda, yakni menentukan data mana yang akan dieksekusi atau di mana data itu disimpan. Nah, biasanya itu bisa berupa angka langsung, register, atau alamat pada memori. Lalu di sini ada desain jumlah alamat. Jadi seorang arsitek CPU atau engineer yang membuat CPU itu harus memilih berapa banyak operan dalam satu instruksi. Ini adalah trade-off atau kompromi besar. Jadi maksudnya kita harus menukar sesuatu fitur untuk mendapatkan fitur yang lain, istilahnya seperti itu. Nah, seperti yang di sini ada 3 alamat, contoh sub Y A B menjadi Y sama dengan A dikurangi B. Nah, program itu menjadi sangat pendek ya, sedikit baris kode, tetapi satu instruksi itu butuh bit yang sangat panjang, yang artinya itu akan memakan banyak memori. Nah, di sini ada satu alamat atau akumulator, contoh add B. Instruksinya sangat pendek, yang artinya hemat bit. Tapi untuk hitungan yang sama, CPU itu butuh mengeksekusi lebih banyak baris instruksi, yang artinya memakan siklus yang lebih lama. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ya bahwasanya jawaban dari yang nomor 1, berdasarkan studi kasus ini, jawabannya adalah yang B, karena yang A di sini dibilang membuat prosesor dengan desain 3 alamat. Di sini 3 alamat itu bisa dijelaskan bahwasanya dia memiliki kode program yang pendek, tapi membutuhkan instruksi bit yang sangat panjang, yang sangat memakan banyak tempat di memori. Lalu yang satu itu adalah sebaliknya, instruksi sangat pendek atau hemat bit, tapi untuk hitungan yang sama, CPU butuh mengeksekusi lebih banyak baris instruksi, yang artinya dia memakan siklus lebih lama. Nah, di sini. Lalu lanjut ke penjelasan berikutnya. Di sini ada mengontrol alur program atau branching. Bagaimana CPU itu tahu cara melakukan if else atau looping padahal CPU hanya membaca memori secara berurutan? Nah, solusinya adalah tipe instruksi control transfer seperti jump atau branch. Nah, instruksi ini tidak menghitung data melainkan mengubah nilai program counter atau PC agar CPU itu melompat istilahnya ke alamat memori lain, tidak melanjutkan ke baris di bawahnya. Jadi, ya, kegunaan branching itu sendiri ya untuk mengecek lalu menjalankan perintah yang jika perintah tersebut memang memenuhi. Nah, di sini
Berarti bisa kita jelaskan bahwasanya secara arsitektural apa yang sebenarnya dimanipulasi oleh instruksi BRZ 250 di dalam CPU agar lompatan bisa terjadi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini ya, instruksi ini tidak menghitung data melainkan mengubah nilai program counter PC agar CPU itu melompat. Jadi sudah jelas di sini mengubah nilai pada program counter PC dari 103 menjadi 250. Jawabannya adalah yang C. Sini saya akan menjelaskan mengenai jawabannya, kenapa jawabannya lain salah. Jadi yang A, prosesor B akan memakan lebih banyak ruang memori untuk satu instruksi dibanding prosesor A. Jadi ini terbalik ya. Justru desain satu alamat justru sangat pendek per instruksinya. Yang panjang adalah instruksi 3 alamat karena harus memuat 3 alamat sekaligus. Lalu yang C di sini ada prosesor A memerlukan siklus eksekusi atau fetch execute yang jauh lebih banyak daripada prosesor B. Ini justru salah juga karena 3 alamat bisa menyelesaikan Y sama dengan A dikurangi B dalam satu baris. Siklus fetch atau pengambilan instruksinya justru lebih sedikit ya. Prosesor B butuh lebih banyak siklus atau dalam kata lain dia ada load A sub B div C store Y seperti itu. Lalu untuk yang D kata masalah, prosesor B tidak memerlukan memori utama karena semua perhitungan dilakukan di akumulator. Di sini juga salah juga karena prosesor B itu tetap butuh memori utama untuk menyimpan instruksi dan mengambil data awal. Akumulator itu hanya menyampung data sementara di dalam ALU. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengapa A, B, dan D itu salah. Jadi mengubah alamat pada memory address register atau MAR secara permanen. Jadi jawabannya jelas salah karena MAR itu sendiri selalu berubah-ubah setiap kali CPU mengambil instruksi atau data. Jadi tidak dimanipulasi permanen oleh branch. Lalu yang B itu mengganti isi dari instruction register atau IR dengan instruksi dari alamat 250. Ini juga salah karena IR itu hanya memegang instruksi saat ini, yang mana instruksinya adalah branch if 0 250. IR itu tidak bertugas mencari instruksi berikutnya. Lalu yang terakhir D, menghapus cache memory agar instruksi baru bisa masuk. Ini juga salah jelas karena ya menghapus cache adalah operasi manajemen memori yang berat dan tidak ada hubungannya dengan instruksi percabangan logika ya. Instruksi branch semata-mata itu menimpa nilai program counter yang merupakan dalam tanda kutip buku panduan CPU tentang harus kemana setelah ini, seperti itu. Baiklah, langsung aja di sini saya jawab. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.